ini nanti ini tegangan, ini apa, output 12 volt ini. Ya. Nanti kita ukur di sini. Oke kawan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya sudah cuk kawan ya. Sekarang kita ukur tegangan output ya. Ini dia negatif di sini. Kita lihat ini kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sudah ada kawan 12 volt atau 13 volt. Jadi gacun ini berhasil dipasang ke regulator speaker aktif GMC tipe 889B ya tadi ya. Oh bukan, 899B. Insya Allah kita tinggal pasang di tempatnya. Tapi begitu kawan ya. Insya Allah saya akan praktekkan langsung. Jangan diputus videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku sekalian, sahabatku semuanya. Salam maju tak gentar, membela yang bayar. Oke kawan-kawan. Baik, kali ini saya akan membuat satu video tutorial cara memasang gacun CA901 yang jumlah kabelnya ada 5. Nah, untuk apa? Untuk semua regulator, mau televisi, mau speaker aktif, mau DVD, mau apapun, yang penting regulator. Kenapa dia harus pasang gacun? Biasanya di suatu daerah, itu kadang orang minta cepat dikerja 1 hari 2 hari. Sementara stok IC regulator atau FET atau transistor, itu kadang stoknya kosong. Bahkan di suatu daerah tidak ada samanya. Maka solusi satu-satunya adalah siapkan gacun di lemari Anda. Semua tukang servis harus menyiapkan gacun karena dia universal yang insya Allah akan menolong kita. Oke, baik kita lanjut. Tapi kawan-kawan, mohon siapa saja yang baru menemukan channel Indocell, tolong saling bantu untuk menekan tombol merah. Ya, merah, subscribe, kemudian bunyikan loncengnya. Nah, oke. Baik. Sekarang adalah dia regulator untuk ini tipe GMC ya, GMC tipe speaker aktif GMC tipe 899B. Dia tiba-tiba mati katanya. Saya sudah lepas ini regulatornya kawan. Ini kawan ya. Saya sudah copot. Nah, baik, saya akan tunjukkan regulatornya. Ini regulatornya dia. Dia hangus kawan. Setelah saya periksa itu hangus. Jadi bagaimana cara memasangnya? Oke, kita akan mulai ya. Saya akan pasang kamera di atas tripod supaya tidak goyang-goyang ya. Ya, sengaja ini tidak di-cut kawan, supaya kita mendapatkan video yang original. Ini ya. Nanti bisa dikasih dekat gambarnya, kawan. Baik ya, ini gacunnya CA901, 5 kabel ya. 1 2 3 4 5. Pakai transistor besar. Ini bisa sampai TV teman 43, 50 bahkan 60 inci nih. Ya, keterangan dari pabriknya. Oke, caranya kawan. Yang pertama, regulator ini ya. Regulator ini harus dibersihkan dulu dari seperti IC-IC ya. Ini ya, saya tunjukkan, saya sudah lepas semua tadi ini. Ya, seperti yang hangus-hangus ini ya. Kelihatan ya. Ini kan ada IC apa? IC apa itu nih? Ini IC driver ya, driver regulator. Kemudian ada transistor regulator, ada resistor-resistor yang hangus ini.
Ini ada dari sini semua kawan. Saya lepas ya. Dia harus dilepasi semua supaya tidak mengalami induksi ya. Dilepas semua, termasuk transistor ini kawan. Transistor ini atau FET ini ya. Harus dicopot karena dia korslet. Kemudian seandainya kalau ini saja yang korslet kawan, kemudian IC drivernya tidak, maka gampang tinggal diganti saja dengan FET yang tipe lain ya. Tapi karena dia hangus di sini. Ini kalau saya lihat penyebabnya adalah dari apa itu makhluk lain yaitu cicak strum. Nah, dicopot ini ya, dicopot, kemudian pendinginnya dimanfaatkan. Oke, nah, kita mulai di meja. Baik kawan ya. Setelah itu kita copot dulu ini. Ini apa FET-nya ini. Kemudian kita mau pasangkan ini yang gacunnya ini ya di sini. Nah, tetapi ini dia tersangkut kawan ya, tersangkut dengan ini. Kalau dikasih gini juga dia tersangkut dengan ini. Maka caranya, pokoknya sebagai teknisi itu ada saja caranya. Ini dipotong saja kawan ya, tidak perlu pakai ini plastiknya ini, dipotong supaya kabel saja masuk. Ya, seperti ini, saya sudah contohkan yang dipotong mana tadi ini. Nah ini kawan, oke ya. Sekarang ini saya sudah ganti ya, ganti yang saya sudah contohkan. Tapi sebelumnya, gini kawan, regulator ini kan 12 volt ya. Maka gacun CA901 ini ada dua tipe. Yang satu pakai tegangan 12 volt, yang satu pakai tegangan 24 volt. Gini, saya jelaskan sini kawan. Lebih dekat ini ya. Kasih dekat kawan. Jadi kalau regulatornya itu outputnya ya, output regulatornya ini 12 volt atau 24 volt ya. Itu ada perbedaan di sini kawan cara pasangnya ini. Kasih zoom, kasih besar, kasih sampai kelihatan betul. Ya. Ini kawan, kelihatan ini yang saya tunjuk kelihatan jelas betul. Yang saya tunjuk pakai ini, pakai besi ini atau pakai ini. Kelihatan betul ini. Kurang dekat bisa. Oh sudah, itu saja. Tidak kabur ya. Saya matikan dulu ini. Oke kawan ya, ini ya. Nah ini dia. Kalau 24 volt, ini kan ada jumper ya. Ini kan 0 ini. 0 ini artinya jumper dia. Jumper. Jadi di sini ini kosong. Di sini kosong ya. Sebelahnya kosong ini. Jadi kalau posisinya ini jumper di sini berarti untuk tegangan 24 volt. Ini makanya dikasih kode 24 ini. Nah, untuk regulator yang akan kita ganti pakai gacun ini, kemudian regulator tersebut outputnya 12 volt. Maka jumper ini digeser ke sebelahnya yang kosong ini, digeser saja. Atau cara gampangnya, kalau kawan-kawan kesulitan menggeser ini, dibuang saja ini, kemudian di jumper yang kosong ini. Nah, gitu ya. Ingat-ingat kalau 12 volt di pinggir sini dikasih jumper, ini kan pinggir. Kalau 24 volt kembalikan seperti ini. Oke ya. Nah, kalau saya tes jumper saja langsung, saya kasih timah saja. Nah, hasilnya kayak begini kawan. Oke ya, saya ganti ya. Ini saya ganti yang sudah apa? Yang sudah saya rubah. Nah, ini kawan. Nih. Ya. Ini kawan ya. Saya sudah jumper pakai timah. Ini saya kasih kosong ya. Kosong. Oke ya. Tadi kan di sini jumpernya, sekarang saya pindah ke sini karena regulator yang saya pasang 12 volt. Itu saja yang dirubah, yang lainnya aman. Oke, lanjut. Nah, kemudian tadi kalau misalnya ini tadi mengganjal ya. Kalau dipasang begini, kawan ya. Dipasang begini dia mengganjal ini yang putih-putihnya ini, maka kita buang saja putih-putihnya ini. Ini dibuang saja ini. Nah, seperti ini, saya sudah ganti ya. Nah, seperti ini. Nah, langsung dibuang putih-putihnya. Supaya dia bisa duduk di pendingin ini. Nah, kan enak ini. Ya, oh, enak ya. Kelihatan ya. Jadi tidak mengganjal dia. Jadi enak dia duduk di sini. Tapi jangan lupa kawan, dipasang pelapisnya ya. Pelapis ini, karena ini kolektor positif ini, bodinya transistor positif. Pasang pelapis ya.
Pelapisnya jangan asal pelapis plastik ya. Biasanya kalau beli gacun dikasih itu satu set dengan pelapisnya. Terus bautnya itu jangan terlalu keras, intinya rapat saja. Nah, pastikan dia oh terbalik kawan, harus pasang lewat atas ini. Harus begini dia. Ya, gini ya. Pokoknya nanti kondisikan dengan keadaan yang ada lah kawan. Tuh, jadi teknis itu gampang lah caranya. Yang penting rapat ya. Nah gini hasilnya kawan. Jadi ini tidak menyentuh di pendinginnya putih-putihnya tadi. Oke, karena saya sudah lepas. Kemudian setelah ini, terus kemudian yang kedua, ini kan dibersihkan semua tadi ya. Itu regulatornya harus dibersihkan semua. Dari kotoran-kotoran, termasuk transistor tadi atau FET, kemudian IC tadi ya. Yang biasanya IC hitam di sini tadi. Nah, tadi yang kecil-kecil tadi yang di tangan saya ini ya. Seperti ini kan, ini IC driver regulator yang ada di sini. Itu dibuang semua, dilepas ya supaya steril dia, tidak ada induksi, tidak apapun. Nah, setelah dia bersih, ini dari antara kolektor dengan emitor sudah tidak tersambung lagi, maka kita akan pasang dulu supaya tidak goyang-goyang. Ini pendinginnya tadi di tempatnya ya. Nah, oke. Kayak begini kawan, bisa begini juga ya. Oh tersangkut kalau begini, harus begini kawan. Kemudian jangan lupa dikuatkan dulu pakai timah. Ini kakinya body ya, body heatsink tadi. Oke, sekarang tinggal pemasangan kabel yang 5. Jadi pada dasarnya gacun semua ya, hampir semua gacun ya, mau yang 5 kabel, 4 kabel, 3 kabel, itu warna hitam dan merah sesuai dengan simbol nasional bahkan simbol internasional. Kalau merah itu positif, kalau hitam itu negatif. Oke. Jadi kita masuk yang dulu. Yang hitam dulu ya. Yang hitam itu kasih masuk di negatif. Negatifnya elko. Elko kan ada negatif ya. Elko sumber utama. Ya, filter utama. Hitam kasih di negatif. Ini ya. Negatif. Kemudian yang merah di positif tapi melewati trafo. Ini maksudnya. Atau kaki kolektor ya, kaki tengahnya transistor tadi yang dilepas ini. Ini ya. Ini kan habis dilepas. Jadi kaki tengahnya saja supaya nggak ribet-ribet. Ini dia. Ini kaki tengahnya toh. Nah, atau di trafo yang sebelahnya ini. Intinya di tengahnya ya, supaya tidak bingung, di kaki kolektor, di kaki tengahnya transistor tadi itu. Oke. Saya sambungkan. Kemudian warna putih ya. Warna putih kita kasih masuk di negatifnya output ya. Jadi ini gini kawan, untuk membedakan ini kan input ya, input atau primer ya. Primer regulator itu ditandai dari ada elko paling besar ya, primer. Nah, terus pembatasnya itu trafo. Trafo itu di sini ada inti besi atau ferrit ya. Nah, ini dia, ini batasnya ini kalau regulator seperti ini. Nah, ini primer, sedangkan ini sekunder. Jadi kabel warna putih kasih masuk di negatif ya, negatif atau ground atau negatif elko. Elko output 12 volt ya. Oke ya, ini tandanya.
Kemudian yang kuning itu kasih masuk di positifnya elko tadi ini, elko output ya. Regulator sekunder ya, ikut berdampingan dengan kabel putih. Ingat ya, itu saja. Cara apa itu? Cara mengingatnya itu berdampingan dengan elko tadi itu, positif negatif. Yang kuning positif, yang putih negatif. Oke. Tinggal satu kawan. Di mana satu ini? Satu ini dikasih masuk di positifnya elko kecil ya. Ada elko kecil. Setiap regulator yang pakai switching, yang pakai coupler, ini IC auto coupler, itu selalu ada elko kecil. Selalu itu. Nah, di situ positifnya itu masuk tempat masuknya kabel hijau ini. Nah, atau bahasa istilah teorinya itu input positif regulator primer. Ya. Oke, ini dia elko kecil ya. Pokoknya cari di bagian primer itu ya, ada elko kecil. Dia itu biasanya kapasitasnya itu puluhan mikro, bisa 30 mikro, 20 mikro. Dia tegangannya 50 volt di elko itu. Nah, karena dia butuh tegangan start ya untuk 12 volt, biasanya 12 volt atau di bawahnya ini. Nah, ingat ya, kasih di positifnya, jangan negatifnya ya. Ini positifnya. Nah, setelah itu kawan, jangan langsung dicuk, diperiksa ulang ya, apalagi khususnya bagi pemula ya. Kawan, setelah dipasang semua kawan, jangan lupa dicek ulang ya, dicek ulang. 5 kabel ini jangan sampai satu saja yang salah, itu bisa menyebabkan kerusakan, akhirnya menimbulkan kerugian. Kasihan toh. Dicek ulang ya, saya ulangi, kabel hitam itu negatif pada elko primer ya. Kemudian kabel merah kaki kolektor atau kaki tengah transistor atau FET yang dilepas tadi. Kemudian kaki putih negatif sekunder ya, negatif sekunder. Kemudian yang kuning positif sekunder yang nilainya 12 volt. Kemudian kaki hijau, kabel hijau itu di positif elko primer yang kecil untuk 12 volt. Itu gampangannya begitu kawan. Jadi nggak usah pusing-pusing. Cara ingatnya gitu. Oke ya, kita lanjut kembali ke sini. Kita akan tes apakah dia sudah muncul tegangan. Semoga pekerjaan pagi ini berhasil kawan. Karena juga kebetulan orangnya juga minta cepat hari ini selesai. Maka jalan satu-satunya adalah dengan menggantinya dengan gacun. Mana kabel tadi itu? Kita tes kawan ya. Ini kabel AC. AC input listrik. Kemudian ini nanti ini tegangan ini apa output 12 volt ini. Ya. Nanti kita ukur di sini. Oke kawan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya sudah cuk kawan ya. Sekarang kita ukur tegangan output ya. Ini dia negatif di sini. Kita lihat ini kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sudah ada kawan 12 volt atau 13 volt. Jadi gacun ini berhasil dipasang ke regulator speaker aktif GMC tipe 889B ya tadi ya. Oh bukan 899B. Insya Allah kita tinggal pasang di tempatnya. Tapi begitu kawan ya. Insya Allah saya akan praktekkan langsung. Jangan diputus videonya. Sini. Mana bautnya tadi?
lupa lihat tadi. Oke, positif di sini. Baik, kita akan tes. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung menyala kawan. Ini lampu casnya. Alhamdulillah langsung hidup kawan. Sekarang hidupkan anunya. Sekarang kita hidupkan powernya. Masya Allah, menyala kawan. Oh, toh. Masya Allah, alhamdulillah. Luar biasa kawan. Mana ini dia? Masya Allah, alhamdulillah kawan. Indosel nggak ada apa-apanya kalau tidak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ingat, di atas langit masih ada langit. Jadi kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya diberikan kemudahan, bukan karena pintarnya. Itu yang harus kita syukuri kawan. Maka pagi ini alhamdulillah kita diberikan satu rezeki berupa materi, gajian. Masya Allah, luar biasa. Kameramannya ketawa kawan. Oke kawan, sampai jumpa ya. Semoga kalian tetap semangat, terus jangan pantang mundur. Pokoknya harus konsisten, istiqomah, kemudian tekun, sabar dalam belajar. Insya Allah berdoa sama Yang Maha Kuasa, Allah SWT, supaya Allah berikan kemudahan. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum. Jangan dimatikan. Assalamualaikum. Kasih fotonya. Kasih bagus fotonya sini. Di samping saya. Saya samping kiri ya. Di sini saya samping sini toh. Saya mepet di sampingnya HP supaya ada tulisan di sini nanti. Saya kasih samping ya, sampingnya mepet toh. Nah, kasih dekat ininya toh. Kelihatan toh. Kasih pas sudah. Jadi maksudnya tidak anu gitu, tidak gelap toh saya toh, tidak gelap toh. Kemudian saya di samping toh, pokoknya di samping, karena di sini tempat tulisan nanti, toh, tempatnya judul. Begini atau begini? Begini. Oke. Jadi kalau habis salam itu, oke sampai jumpa.